depannya al-mankusu wa ahwalu i'rabihi. Al-mankusu wa ahwalu i'rabihi. Isi mankus dan keadaan i'rabnya. Isi mankus dan keadaan i'rabnya. Kita langsung saja, tidak usah ditirukan. Al-amsilatu, contoh-contoh. Farrol jani, penjahat itu lari. Farrol lari, al-jani, penjahat itu. Adalal qadi, yang lari farrol satu. Farrol lari, ya itu kan fi'il fa'il. Ya, farrol berlari atau lari. Al-jani, penjahat. Adalal qadi, hakim itu adil. Hakim itu adil. Nadal munadi, penyeru itu berseru. Penyeru itu berseru. Munadi bisa juga muazzin. Iya, makna lainnya nama munadi bisa diterjemahkan muazzin dalam konteks lain. Nadal munadi, penyeru itu berseru, atau muazzin itu mengumandangkan. Ya, boleh juga begitu. Nah, dalam konteks lain al-munadi artinya muazzin. Ya. Lihat konteksnya kalau dalam kalimat. Yandamul baghi, orang yang berdosa itu menyesal. Orang yang berdosa itu menyesal. Habastul jani. Habastu, saya memenjarakan. Habastu, saya memenjarakan. Al-janiyah, oh ya, al-janiyah, penjahat. Saya memenjarakan penjahat. Nah, ini zohirah yang nampak. Nahtarimu, saya memuliakan. Al-qadiyah, hakim. Saya memuliakan hakim. Memuliakan atau menghormati. Sami'tul munadi, saya mendengar penyeru. Saya mendengar penyeru. Penyeru boleh muazzin. Ya. Saya mendengar penyeru. Yakrahun nasul baghiyah, orang-orang itu benci, orang-orang itu membenci al-baghiyah, orang yang berdosa. Orang-orang itu membenci orang yang berdosa. Nazartul jani, itu tulisannya gimana coba? Saya lihat. Nazartu ila. Oh iya, ada ilahnya. Sudah benar. Di buku saya tidak ada ilahnya. Kan ini contoh jer, berarti harus jer. Nazartu ilal jani, saya melihat penjahat. Ya, saya melihat penjahat. Nazartu ilal jani, yang betul ada ilahnya. Nazartu ilal jani, saya melihat penjahat. Kumna ijlalan lil qadi, saya berdiri untuk menghormati hakim. Saya berdiri untuk menghormati hakim. Asghaitu ilal munadi, saya mendengarkan penyeru. Saya mendengarkan penyeru. Alal baghi, atas orang yang berdosa. Alal baghi, atas orang yang berdosa. Tadurud dawairu, tadurud dawairu, terjadi musibah-musibah.
tadurud dawairu, terjadi musibah-musibah. Ya, sudah kita terjemahkan. Kita lihat al-bahsunya. Al-bahsu. Al-bahsu pembahasan. Al-kalimatu al-jani wal-qadi wal-munadi. Kata-kata al-jani, al-qadi dan al-munadi, wal-baghi dan al-baghi, kulluha asma'un mu'robatun, seluruhnya adalah isim-isim yang mu'rob, yang bisa berubah, yang mu'rob. Wa fi akhiri kullin minha ya'un sabitatun maksurun ma qablaha, di akhir setiap kata-kata itu ada ya yang tetap. Di akhir setiap kata-kata itu ada ya yang tetap, yang dibaca kasroh huruf sebelumnya, yang dibaca kasroh huruf sebelumnya atau sebelum ya. Al-jani sebelumnya kasroh, al-qadi huruf sebelumnya kasroh, al-munadi huruf sebelumnya kasroh, al-baghi huruf sebelumnya kasroh. Hadhil asma'u wa ma syabahaha, isim-isim ini dan yang menyerupai isim-isim ini tusamma dinamakan bil asma'il mankusoti, isim mankus. Jadi isim-isim seperti ini adalah namanya isim mankus. Isim seperti al-jani, al-qadi, al-munadi dan al-baghi namanya isim mankus, yaitu isim yang akhirnya berupa ya, huruf sebelum ya kasroh. Ya begitu, namanya isim mankus. Maksur yang doma. Iya, kalau maksur apa? Doma. Alif. Jadi isim kan ada dua, isim maksur. Jadi isim maksur, isim mankus. Kemarin isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif. Lalu sekarang isim mankus, isim yang akhirnya berupa ya. Jangan sampai lupa. Ya, jadi Al-Fatah, Al-Asoy. iya, jadi Al-Ida. iya, begitu. Jadi maksur akhirnya alif, mankus akhirnya ya. Dua-duanya isim mu'tal akhir. Ya, dua-duanya isim mu'tal akhir. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a, jika kami merenungkan isim-isim ini, wajadnaha, kami dapati isim-isim itu fil qismil awwali, di dalam bagian pertama, marfu'atan, dibaca rofa. Jadi isim yang bagian pertama dibaca rofa. Farral jani adalal qadina dan munadi yandamul bagi, itu dibaca rofa. Li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan, karena isim-isim ini berkedudukan sebagai fa'il. Al-jani fa'il, al-qadi fa'il, al-munadi fa'il, al-bagi fa'il. Wa fil qismis tsani mansubatan, dan pada bagian yang kedua dibaca nasab. Li'anna kullan minha yaqa'u maf'ulan bihi, karena masing-masing isim-isim ini jatuh sebagai maf'ul bih. Jadi sebagai maf'ul bih, berkedudukan sebagai maf'ul bih. Wa fil qismis salisi majruratan, wa fil qismis salisi majruratan, dan pada bagian yang ketiga dibaca jar, biharfi jarrin, dengan huruf jar. Walakinnana la nara huna min alamatil i'rabi siwal fathah allati hiya alamatun nasbi, tetapi kita tidak melihat tanda i'rab selain fathah yang merupakan tanda nasabnya. Ya, di rofa dan jar tidak kelihatan
tapi dinasab kelihatan fathahnya begitu. Famas sababu fi zuhuri alamatin nasbi wahdaha wahtifai alamatayir raf'i wal jarri. Lalu apa sebabnya nampaknya fathah, nampaknya tanda nasab, nampaknya tanda nasab saja, dan tidak nampaknya dua tanda rofa dan jer? Jadi apa sebabnya tanda nasab kok nampak, tanda rofa dan jernya tidak nampak? As-sababu fi dzalika, sebab hal itu adalah anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati yaun. Sebab hal itu adalah karena akhir setiap kata ini adalah ya. Jadi penyebabnya adalah diakhiri oleh ya. Jadi sebabnya diakhiri oleh ya. Wal ya'u yakhiffu zuhurul fathati alaiha, yaitu ringan nampaknya fathah atasnya. Jadi yaitu dibaca fathah ringan, yaitu ringan nampaknya fathah atasnya. Jadi yaitu ringan untuk membaca fathah. Wa yaskilu zuhuru kullin minad dhammati wal kasrati, dan berat nampaknya masing-masing dari dhammah dan kasrah. Jadi yaitu nampaknya dhammah dan kasrah itu berat. Janiyu berat, al-qadiyu berat, janiyi berat, al-qadiyi berat. Tapi al-janiya mudah ringan, al-qadiya mudah ringan. Berarti yaitu ringan untuk fathah, berat untuk dhammah dan kasrah. Walidzalika tunsabu hadhil asma'u bi fathatin zahiratin. Karena itu isim-isim ini dinasabkan dengan fathah yang jelas. Karena itu isim-isim ini dinasabkan dengan fathah yang jelas. Wa turfa'u wa tujarru bi dhammatin wa kasratin muqaddarataini 'alal ya'i, dan dirofakkan dan dijerkan dengan dhammah dan kasrah yang dikira-kirakan atas ya. Jadi untuk rofa dan jernya, dhammah dan kasrohnya muqaddarah karena berat pengucapan. Ya. Jadi isim mankus itu isim yang akhirnya ya. Isim yang akhirnya ya, kalau rofa muqaddarah, jer muqaddarah, lalu kalau nasab fathahnya jelas, begitu. Beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur seluruhnya muqaddarah, rofa, nasab, jer seluruhnya muqaddarah. Kalau isim mankus tidak seluruhnya, rofa dan jernya muqaddarah, nasabnya fathahnya jelas, begitu. Al-qawaidu, kaidah, sampai kaidah sekedar mengistiqomahkan. Al-mankusu huwa, isim mankus adalah kullus min mu'rabin, setiap isim yang mu'rab, akhiruhu ya'un lazimatun, yang akhirnya adalah huruf ya yang tetap, huruf ya yang tetap. Maksurun ma qablaha, yang dikasroh huruf sebelum ya, yang dikasroh huruf sebelum ya, yang huruf sebelum ya-nya adalah kasroh. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril mankusi, dikira-kirakan dhammah dan kasroh atas akhir isim mankus, fi halatayir raf'i wal jarri, pada keadaan rofa dan jer, pada keadaan rofa dan jer. Jadi dhammah dan kasrohnya dikira-kirakan pada keadaan rofa dan jer. Amman nasbu fayakunu bi fathatin zahiratin alal akhiri. Adapun nasab
maka dengan fathah yang jelas di huruf akhirnya. Adapun nasab maka dengan fathah yang jelas di huruf akhirnya. Ya. Jadi kesimpulannya ada isim mu'tal akhir, namanya isim mankus. Isim mankus itu isim yang akhirnya berupa ya. Ini harus diingat benar. Isim mankus akhirnya berupa ya, isim maksur akhirnya berupa alif. Nggak boleh terbalik, nggak boleh salah. Nah, isim mankus ini ketika rofa tandanya dhammah muqaddarah. Ketika nasab tandanya fathah yang jelas. Ketika jer tandanya kasroh muqaddarah lagi. Jadi yang muqaddarah itu ada di rofa dan jer. Lalu di nasabnya tandanya jelas, yaitu zahirah. Nah, demikian pembahasan kitab An-Nahwul Wadih kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.